Shalom dan selamat pagi untuk kita semua jemaat Klasis Medan 1 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Lentera Anugerah, di mana program ini mengajak kita untuk setiap hari terus mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber penghidupan kita, yang juga menjadi sumber penguatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur bahwa kami tetap merasakan penyertaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Bapa, sebelum kami mengawali hari kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber penghidupan kami dan juga penguatan kami. Kiranya Engkau berfirman bagi kami ya Tuhan, dan Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami sehingga firman-Mu dapat kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah terkurung namun tetap melayani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkurung yang saya maksudkan adalah bahwa kita terkekang dalam sebuah situasi ataupun perasaan dalam diri kita. Mungkin pada saat ini kita merasakan bosan. Bosan dengan apa? Bosan dengan ibadah kita. Yang biasanya kita setiap minggu beribadah ke gereja, bertemu dengan saudara-saudara kita, bisa saling bersapa, dan mungkin kita bisa saling berbicara satu dengan yang lain. Namun dalam beberapa minggu ini kita hanya ibadah di rumah kita masing-masing. Mungkin kita juga lelah bagi para pelayan, menyiapkan sesuatu dan harus memikirkan agar seluruh jemaat dapat dilayani baik dalam ibadah mereka masing-masing di rumah. Mungkin juga bagi para pekerja, terkhusus bagi para perawat dan juga dokter yang melayani masyarakat yang terkena virus corona pada saat ini, harus merawat dengan segala jeripaya kemampuan yang dimiliki. Ini adalah perasaan-perasaan yang terkurung dalam kehidupan kita, membatasi kita, dan itu membuat kita lelah dalam kehidupan kita. Namun pada saat ini firman Tuhan ingin mengajak kita bahwa dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita pada saat ini, marilah untuk tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus melayani di jemaat Korintus sudah beberapa tahun. Dia menghadapi persoalan dengan moral yang tidak baik, dengan segala permasalahan di jemaat Korintus. Namun setelah dia meninggalkan kota Korintus, dia tetap mengingatkan dan memberi semangat kepada jemaat di Korintus untuk tetap teguh dalam pelayanan mereka, untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan memberikan sebuah kehidupan yang baik bagi kehidupan jemaat di Korintus. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan ini mengajak bagi kita semua, bagi kita yang pada saat ini merasakan terkurung dalam kebosanan, dalam situasi yang lelah dalam pekerjaan kita. Mari Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita harus tetaplah berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya kita tetap setia dengan apa yang kita kerjakan, dengan mandat yang sudah diberikan kepada Tuhan untuk tetap melayani dalam kehidupan kita. Saya
bersukacita bahwa lentera anugerah ini boleh diapresiasi oleh jemaat dan juga simpatisan di ruang lingkup pelayanan Klasis Medan 1. Bahkan ada pesan dari seorang perawat ataupun medis yang mengatakan bahwa dikuatkan oleh firman Tuhan yang boleh setiap hari kita dengarkan. Tentu inilah yang kita harapkan bersama-sama, bahwa dalam situasi seperti ini, dalam kebosanan kita, dalam kelelahan yang kita hadapi, marilah kita tetap berdiri teguh dalam firman Tuhan, tetap jangan goyah, dan juga tetap giat ataupun setia dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan pada saat ini, apa yang kita kerjakan pada saat ini tidak akan sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kehidupan kita manusia. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak sia-sia untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan kita pun yang melayani Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini, percayalah bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia. Baik kita para pelayan Tuhan, Bapak Ibu majelis, seluruh pengurus komisi dalam pekerjaan kita pada saat ini dengan segala model yang kita lakukan, baik kita dalam pekerjaan setiap hari sebagai tenaga medis yang pada saat ini menghadapi pandemi corona, mari tetap bersemangat bahwa apa yang kita kerjakan pada saat ini Tuhan akan memberkati dan tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah ini menjadi penguatan, penghiburan atas kehidupan kami. Kami merasakan dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Kami harus terkurung. Namun lewat firman-Mu bahwa dalam situasi yang kami hadapi pada saat ini, kami tetap akan melayani Tuhan untuk mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau mengampuni dosa kesalahan kami, agar kami layak tetap menjadi anak-anak-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati.